saya temui segala bentuk curahan hati masyarakat Kabupaten Takalar. Tidak pernah, Pak. Jadi, mau terima kok deh. Selesai lagi. Hidup rakyat! Untuk menjaga ritme gerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Cek. Baik kawan-kawan sekalian, betul apa yang dikatakan oleh orator sebelumnya bahwasanya di Kabupaten Takalar menuju Pilkada 2024 ada beberapa oknum-oknum ASN yang kemudian itu tidak netral kawan-kawan sekalian. Atas kesadaran dan kecintaan kita terhadap demokrasi itu yang kemudian mengundang kita ke sini di depan kantor Bupati Kabupaten Takalar guna mempertanyakan dan menuntut kepada PJ Bupati untuk menindaklanjuti bawahan-bawahannya kawan-kawan sekalian. Betul tidak saudara-saudara sekalian? Betul. Hidup rakyat. Hidup rakyat yang melawan. Kawan-kawan sekalian, saya mengundang seluruh massa aksi untuk merapat ke depan gerbang kantor Bupati Kabupaten Takalar. Apabila Bupati, PJ Bupati Kabupaten Takalar itu kemudian tidak menemui massa aksi, maka yakin dan percaya massa aksi akan masuk ke kantor Bupati kawan-kawan sekalian. Betul tidak saudara-saudara? Betul. Maka untuk seluruh massa aksi merapat dan maju ke depan gerbang kantor Bupati sekalian. Mobil komando maju. Saya sampaikan kepada seluruh massa aksi sekali lagi untuk tetap menjaga ritme, tetap menjaga semangat, karena gerakan yang kita bangun hari ini adalah gerakan yang terkonsolidasi kawan-kawan sekalian. Saat ini, baik kawan-kawan sekalian, hari ini kita sudah berada di titik aksi yang ketiga yang sebelumnya kita laksanakan di depan kantor Bawaslu dan kantor Polres Takalar kawan-kawan sekalian. Dan sesuai hasil kesepakatan konsolidasi, maka kantor Bupati menjadi titik terakhir kawan-kawan sekalian. Maka dengan itu saya harap kepada seluruh massa aksi untuk tetap menjaga ritme, tetap menjaga semangat untuk melakukan perlawanan dan menuntut apa yang kemudian menjadi hasil-hasil kesepakatan konsolidasi kita kawan-kawan sekalian. Oke, untuk seluruh massa aksi maju. Maju. Merapat ke depan. Merapat ke depan kantor. Merapat ke depan gerbang. Merapat ke depan gerbang kantor Bupati kawan-kawan sekalian. Saya ingin sampaikan kepada seluruh massa aksi bahwasanya jangan pernah ada yang mundur kawan-kawan sekalian, karena apabila kawan-kawan mundur, itu adalah bentuk pengkhianatan kawan-kawan sekalian. Kita telah melakukan konsolidasi besar-besaran kawan-kawan sekalian terkait apa yang kemudian menjadi persoalan hari ini kawan-kawan sekalian. Maka dengan itu untuk menjaga ritme gerakan saya serahkan ke koordinator mimbar. Baik kawan-kawan sekalian, tetap semangat. Kedatangan kita di depan Pemda Takalar ini untuk ingin membangun komitmen kepada PJ Bupati Takalar selaku pimpinan tertinggi yang ada di Kabupaten Takalar. Tentunya saudara-saudara di sini sudah ketahui bersama bahwasanya hasil konsolidasi kita itu ingin membangun komitmen untuk PJ Bupati Takalar. Tetapi jikalau Bapak PJ Bupati Takalar itu tidak hadir
untuk menemui kita. Kita akan duduki jalanan sampai dibubarkan. Betul tidak kawan-kawan sekalian? Kehadiran teman-teman di sini itu bukan semata-mata ingin menyampaikan aspirasi, tapi kehadiran teman-teman di sini ingin membangun sebuah komitmen. Mengingat ini adalah jelang momentum pilkada, bahwasanya ketika PJ Bupati Tagalar mampu untuk bisa hadir di tengah kita, maka kita akan jadikan jalanan ini sebagai panggung demokrasi untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kita. Kalaupun hari ini PJ Bupati Tagalar tidak hadir, maka yakinkan dan sebagai koordinator lapangan bersama jenderal lapangan akan melakukan konsolidasi ulang, akan dalam berlibat ganda untuk membangun komitmen terhadap PJ Bupati Tagalar. Momentum demokrasi ini kami sebagai pemuda Kabupaten Tagalar tidak ingin tercederai. Kenapa saya katakan demikian? Untuk menjaga citra demokrasi Kabupaten Tagalar, tentunya netralitas ASN itu perlu dijaga. Tidak berpihak kepada salah satu calon. Tentunya hadir juga Bapak Asisten 1 untuk menyampaikan kepada PJ Bupati Tagalar, jangan coba bermain-main terhadap demokrasi Tagalar. Jangan coba bermain-main terhadap pilkada Tagalar. Kita ketahui bersama di momentum pilkada Tagalar ini hadir yang namanya tangan besi. Jangan sampai gara-gara tangan besi ini mampu untuk bisa mengkondisikan bawahannya sampai bawah. Jangan sampai. Jangan sampai hanya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, banyak masyarakat yang akan tersakiti. Jangan sampai, Pak. Untuk menjaga keberpihakan. Terima kasih para lapangan. Rasanya kehadiran kawan-kawan hari ini itu tak lepas sebagai social control untuk mengawal pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hari ini kawan-kawan hadir bawa fakta integritas. Titik aksi pertama kawan-kawan di Bawaslu sudah kita kerjasama tanda tangan secara integritas. Titik aksi kedua di Mapolres Tagalar sudah tanda tangan bersama dengan fakta-fakta integritas dengan otoritas ASN, Polri, dan TNI. Maka itu jikalau PJ Bupati kemudian tidak hadir hari ini, kami meminta kepada Pak Asisten untuk PJ atau menelpon untuk apakah dia terima fakta integritas kita atau tidak. Itu yang kemudian kami inginkan. Kami minta kepada Pak Asisten, kita telepon Pak PJ, apakah dia terima tidak dengan fakta integritas yang kami bawa. Seperti itu, Kak. Ya, sebelum ditandatangani, Kak, saya meminta untuk ditelepon Pak PJ atau di PJ Pak PJ sebagai bukti juga kepada kawan-kawan, sebagai juga bukti teman-teman untuk kita bawa ke depan pada saat tanggal 27 November. Tapi jikalau hari ini tak mampu Pak PJ hadir atau tak mampu untuk ditelepon atau di PJ, maka yakinkan bahwasanya tanggal 22 penetapan bakal calon bupati kami akan menduduki kembali pemerintahan daerah Kabupaten Tagalar. Mungkin itu kami beri waktu 5 menit Pak Asisten untuk menelpon atau PJ Pak PJ. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adikku sekalian, dalam aksi demonstrasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.